Halo Sobat Investigasi, selamat datang di channel MNverse. Seperti yang Sobat tahu, beberapa kasus pembunuhan terkadang menemui jalan buntu karena kurangnya bukti untuk mengungkap siapa pelakunya. Namun bagaimana jika yang mengungkapkan kasus tersebut adalah kucing? Seperti apa kasusnya? Langsung saja kita buka filenya berikut ini. Kasus pertama datang dari Kanada. Pada tanggal 7 Oktober tahun 1994, sebuah mobil ditemukan di sekitar Highway 169 dekat Dean Valley di sekitar pedesaan Pulau Prince Edward dengan kondisi plat nomor mobil yang hilang dan percikan darah yang terlihat di kaca depan dan di seluruh interior mobil. Melalui pengecekan darah tersebut diketahui mobil teridentifikasi milik Shirley Anna Duque, berusia 32 tahun, seorang ibu dari 5 anak. Mobil tersebut berlokasi hanya beberapa mil dari rumah Duque. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, pihak kepolisian Royal Canadian Mounted atau RMCB menemukan bahwa pihak keluarga tidak melihat Duque sejak tanggal 3 Oktober. 3 hari setelah melakukan pencarian besar-besaran, kepolisian menemukan sebuah kantong plastik berisi jaket kulit dan sepatu kets yang berlumuran darah di sebuah hutan tak jauh dari lokasi penemuan mobil. Dalam jaket kulit tersebut didapati beberapa helai rambut putih. Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut terkait temuan noda darah yang ada pada jaket dan sepatu yang ditemukan, ternyata darah tersebut milik Duque, sedangkan rambut putih yang dianggap sebagai rambut Duque ternyata bukan, melainkan rambut putih itu adalah bulu kucing. Melalui serangkaian pemeriksaan, ada satu kemungkinan tersangka yang dicurigai oleh pihak kepolisian, yaitu ipar Duque bernama Douglas Bemis. Dalam 12 tahun terakhir diketahui hubungan Bemis dan Duque sangatlah buruk. Bemis diketahui punya catatan kriminal karena kasus pelecehan seksual. Menurut kesaksian tetangga, pada malam Duque menghilang, tetangga mendengar Bemis dan Duque tengah bertengkar. Namun saat Bemis dimintai keterangan di rumah orang tuanya, tempat di mana Bemis tinggal sejak dirinya dan Duque berpisah sekitar 2 tahun belakangan, Bemis bersikeras tidak mengetahui keberadaan Duque. Setelah melalui pemeriksaan lebih lanjut, sepatu kets yang sempat ditemukan sebelumnya bukanlah sepatu milik Duque, karena ukurannya lebih cocok dengan ukuran kaki Bemis. Permasalahannya kini, polisi masih sulit menemukan keterkaitan antara Bemis dengan kejadian pembunuhan yang dialami oleh Duque. Namun seorang petugas kepolisian bernama Roger Savoy menaruh kecurigaan besar pada Bemis. Saat kepolisian meminta keterangan Bemis di rumah orang tuanya, Savoy sempat melihat seekor kucing putih berkeliaran di sekitar rumah yang bernama Snowball. Sayangnya, Savoy terkendala dalam menguji sampel bulu kucing yang ditemukan. Banyak ilmuwan yang menolak untuk melakukan pengujian sampel dikarenakan belum pernah ada kasus kriminal yang menggunakan bulu hewan sebagai bukti dalam persidangan, selain bukti sidik jari. Namun Savoy menemukan seorang ahli genetika dari US National Cancer Institute bernama Stephen O'Brien. Saat O'Brien membentuk tim pengujian, Savoy mendapatkan permintaan dari pihak pengadilan untuk mengambil sampel darah dari Snowball. Tanpa ingin merusak 2 sampel penting ini, polisi kemudian memutuskan memberangkatkan sampel dengan menggunakan pesawat. Dari hasil pengecekan tes DNA, didapati bahwa terdapat kecocokan antara sampel bulu putih dengan sampel darah milik Snowball, yaitu kucing milik Bemis. 8 bulan kemudian, pada tanggal 6 Mei tahun 1995, seorang nelayan menemukan sesosok jasad wanita di sebuah pekuburan di kawasan hutan North Enmore atau sekitar 10 mil dari lokasi mobil Duque ditemukan. Jasad tersebut dalam kondisi babak belur dan sebagian sudah membusuk. Selain itu, tangannya diikat di belakang punggungnya dan nampak kepalanya dipukul sangat keras. Setelah diidentifikasi lebih lanjut, identitas jasad wanita tersebut adalah milik Duque. Pihak kepolisian kemudian menangkap Bemis dan mendakwanya dengan pembunuhan tingkat pertama. Selain bukti yang ditemukan di TKP, bukti lain di persidangan selama 8 minggu adalah surat Bemis yang mengancam akan membunuh Duque dengan tanda tangannya yang sepertinya ditulis menggunakan darah, dan kesaksian dari kekasih Duque yang tahu tentang pemukulan mengerikan yang dilakukan oleh Bemis. Namun dari sekian banyak bukti yang dihadirkan, bulu putih milik Snowball yang paling meyakinkan dan menarik perhatian. Pihak pengacara Bemis sempat berkomentar bahwa tanpa kucing itu kasusnya gagal. Pada 19 Juli tahun 1996, pihak pengadilan kemudian memutuskan Bemis bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup ditambah 18 tahun. Kasus Bemis ini menjadi cikal bakal pertama kali bulu kucing digunakan sebagai bukti dalam persidangan.
Kasus yang juga berhasil diungkap oleh kucing muncul 10 tahun kemudian. Di bulan Maret tahun 2004, seorang pria bernama Henry Lee Polk, berusia 45 tahun dari kota Kansas, dihukum dengan dakwaan pembunuhan tingkat pertama usai penyelidik menemukan bulu kucing ditemukan pada saku celana korbannya, yang mana DNA bulu kucing itu cocok dengan bulu kucing milik Polk. Jaksa mengatakan bahwa pembunuhan yang terjadi pada korban bernama Stephen M. Knoll berusia 41 tahun ini terjadi di rumahnya kala ia sedang melakukan renovasi pada bulan Maret tahun 2004. Jasad Knoll ditemukan di tanggal 8 Maret 2004 di dekat pintu depan dalam kondisi leher bekas cekikan dan tergorok dengan adanya tambahan memar bekas perlawanan dan goresan di tubuh, serta saku kanan jeansnya yang nampak tertarik keluar dengan adanya noda darah. Sedangkan di saku kirinya didapati beberapa helai bulu kucing. Diketahui barang berharga milik Knoll yang diambil adalah kunci truk, ponsel, dan uang sejumlah $450. Sebelumnya, di bulan Oktober tahun 2003, Knoll dan sang istri berencana pindah dari kediaman mereka di 5519 North Trust, kota Kansas menuju ke rumah baru. Kita sebut saja rumah yang akan dijual ini dengan sebutan Rumah Trust. Rumah Trust membutuhkan renovasi sebelum diiklankan untuk dijual. Pada malam di tanggal 7 Maret tahun 2004, Knoll sedang bekerja di Rumah Trust. Pukul 9.45 malam waktu setempat, Knoll memberi kabar pada istrinya bahwa ia akan segera kembali ke rumah baru. Sekitar tengah malam, Polk meminta pada istrinya untuk menurunkannya di Rumah Trust agar bisa berbicara dengan Knoll agar Knoll segera membayar hutang-hutangnya pada Polk. Istri Polk kemudian menurunkannya di Rumah Trust dan pulang ke rumah. Sekitar pukul 1.15 dini hari, Polk menelpon istrinya dan memberitahu bahwa ia dan Knoll akan pergi ke Kansas untuk membeli bir. Berselang setengah jam, Polk kembali menelpon istrinya dan meminta untuk menjemputnya di Kansas. Dalam perjalanan pulang, Polk kembali meminta istrinya menurunkannya kembali di Rumah Trust agar dia bisa berbicara kembali dengan Knoll. Lalu kemudian istri Polk kembali pulang. 1 jam kemudian, Polk menelepon istrinya dan meminta untuk dijemput. Sesampainya di rumah, Polk meminta istrinya untuk kembali mengantarnya ke Rumah Trust agar ia bisa membawa truk Knoll dan menjual beberapa barang yang ada di dalam truk itu. Mengetahui hal itu, istri Polk berpendapat bahwa mungkin Knoll bisa saja menghubungi polisi. Namun Polk menjawab bahwa Knoll tidak akan mengatakan apapun kepada siapapun. Sesampainya Polk dan sang istri di Rumah Trust, Polk yang mengenakan sarung tangan mulai memasuki truk Knoll dan meminta sang istri untuk mengikutinya ke Kansas untuk melepaskan plat nomor truk dan meninggalkan truk Knoll di sana. Di tanggal 10 Maret tahun 2004, 2 hari usai Knoll dibunuh, Polk meminta sang istri untuk mengantarnya ke lokasi tempat ia meninggalkan truk milik Knoll. Polk memberitahu sang istri bahwa ia punya beberapa hal yang harus segera disingkirkan. Sesampainya di lokasi, Polk meletakkan sekantong pakaian di jalan dan membakarnya. Saat polisi meminta keterangan Polk, ia mengaku bahwa ia sempat bertemu Knoll di malam tewasnya Knoll. Polk mengaku bahwa ia dan Knoll pergi ke Kansas tempat Knoll meninggalkannya dan kemudian Polk meminta istrinya untuk menjemputnya. Polk juga mengaku sesampainya ia dan sang istri di rumah, mereka langsung berangkat tidur. Namun saat ditanya mengenai catatan panggilan Polk dan istrinya di ponsel Polk setelah pukul 3 pagi di tanggal 8 Maret, Polk menjawab bahwa itu hanya panggilan biasa. Pada Mei tahun 2004, Polk dan istri sudah tidak tinggal bersama. Di bulan Oktober tahun 2004, Polk datang ke rumah istrinya dan berkata bahwa istrinya ini terlalu banyak mengetahui hal yang seharusnya tidak untuk diketahui. Polk kemudian memaksa istrinya masuk ke mobil, namun istrinya menolak. Polk kemudian menyerah dan mengambil kunci dan dompet istrinya. Beberapa hari kemudian, polisi menangkap Polk atas tuduhan pembunuhan. Polk sempat berusaha melarikan diri, namun kemudian ia berhasil ditangkap. Surat perintah penggeledahan di kediaman Polk dikeluarkan dan berbagai bulu kucing diambil sampelnya lalu dibawa ke laboratorium DNA di California. Hasil tes membuktikan bahwa bulu kucing yang ada di saku Knoll memang berasal dari kucing-kucing milik Polk. Pada 12 Agustus tahun 2009, Polk kemudian didakwa atas pembunuhan tingkat pertama, tindakan kriminal bersenjata, perampokan tingkat kedua, dan penyerangan rumah tangga tingkat 2 dengan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa bebas bersyarat ditambah 120 tahun. Polk sempat mengajukan banding namun kemudian ditolak. Sekian investigasi kriminal kali ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.